Semangat pagi anak-anak. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pencemaran air. Sekarang kita lanjut ke pencemaran udara ya. Yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian, penyebab, dampak, dan cara penanggulangan. Oksigen berperan dalam pembakaran karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya seperti pembakaran sampah atau yang lainnya. Hasil samping dari pembakaran adalah senyawa karbon, yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida yang akan dibuang ke udara. Karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan untuk pembuatan makanan atau fotosintesis, di mana menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup. Namun, populasi manusia yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. Hal ini membuat pembukaan ladang atau hutan. Ditambah lagi kasus penebangan liar yang membuat populasi tumbuhan berkurang. Maka karbon dioksida di udara menjadi bagaimana? Semakin banyak kan? Iya, karena tidak ada pohon yang mengubahnya menjadi oksigen. Nah, dari sinilah mulai terjadi pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Penyebab pencemaran udara ada dari aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas alam misalnya, gas metana yang dihasilkan oleh hewan ternak dapat meningkatkan suhu bumi dan menyebabkan pemanasan global. Kemudian abu vulkanik dari letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Kemudian kegiatan manusia juga dapat menyebabkan pencemaran, diantaranya pembakaran sampah, asap kendaraan, asap industri, asap rokok, dan senyawa kimia buangan seperti CFC. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut adalah salah satunya. Misalnya batuk pilek, sinusitis, dan lain-lain. Akibat yang lebih serius dari polusi udara adalah emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Oleh karena itu, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga sesak napas, pusing, dan berlanjut kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Lalu, hujan asam. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi ini dapat mematikan tanaman setempat. Berikutnya, efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi. Gas-gas tersebut akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Kemudian, rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk pendingin seperti AC, kulkas, dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai dan menyebabkan lapisan ozon berlubang. Nah, bagaimana ya cara menanggulangi pencemaran udara tersebut? Yang pertama, tidak membakar sampah di pekarangan, menggunakan lemari es non-CFC, menanam tanaman di pekarangan atau di pot, tidak menebang hutan secara liar, kemudian mengurangi bahan bakar fosil, dan memasang saringan gas pada pabrik. Baik, terima kasih sudah menyimak.
Mari kita peduli lingkungan dengan salah satunya menanam tanaman di pekarangan rumah.